Kritis, saya Aprilia Nur Cahyanti. Saya Agnes Gane. Saya Adito Rasi Syahputra. Saya Al-Qaeda Faifa Tamima. Saya Adelia Eka. Saya Aprilia Prasinatore. Let's talk about Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Kabupaten Pacitan pada tanggal 9 September tahun 1949 dari pasangan Raden Sukojo dan Ibu Siti Habibah. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor, Jawa Barat, SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. SBY menikah dengan Kristiana Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal Purnawirawan Sarwo Adi Wibowo. Lalu, tahukah Sobat Kritis, sejak kapan SBY terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu pada tahun 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua kalinya dengan kembali memenangkan pemilu presiden pada tahun 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Sobat Kritis, SBY telah terpilih menjadi Presiden selama 2 periode. Penasaran bagaimana dengan latar belakang pendidikannya? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempuh pendidikannya di berbagai perguruan tinggi dan kursus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya, yang pertama, Akademi Angkatan Bersenjata RI atau AKABRI tahun 1973. Yang kedua, American Language Course, Lakeland, Texas, Amerika Serikat tahun 1976. Yang ketiga, Airborne and Ranger Records, Fort Benning, Amerika Serikat tahun 1976. Keempat, kursus senjata anti-tank di Belgia dan Jerman tahun 1984. Dan yang terakhir yaitu doktor dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB tahun 2004. Tahukah Sobat Kritis apa saja peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam penugasan membela negeri? SBY pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja Timur pada periode 1979 sampai 1980 dan 1986 sampai 1988. Di sini ia meraih gelar PH.D dalam bidang ekonomi pertanian Institut Bogor atau IPB pada tanggal 3 Oktober 2004. Lalu pada tanggal 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu ekonomi politik dari Universitas Thammasat Bangkok, Thailand. Tahukah Sobat Kritis apa sih gaya kepemimpinan SBY? Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 3 karakteristik kepemimpinan, yaitu 1. Kepemimpinan yang tegas, 2. Seorang komunikator yang baik, 3. Kepemimpinan karismatik. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sikap tegas yang bisa menangani masalah dan juga menyelesaikannya dengan baik. Tak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komunikasi yang baik. Tipe ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dapat diterima oleh masyarakat karena memiliki sifat yang bermoral. Tahukah Sobat Kritis, apa impact dari kepemimpinan SBY yang sampai sekarang masih bisa dirasakan benefitnya? Susilo Bambang Yudhoyono memiliki profil politik yang kuat di kancah internasional yang ia peroleh dengan aktif di berbagai forum dunia seperti sidang umum PBB, pertemuan G20, dan bahkan memberikan pidato di Universitas Harvard. Hal tersebut turut mendongkrak citra positif Indonesia di mata dunia. Indonesia di bawah SBY juga tampil sebagai mediator dalam sengketa wilayah LCS, sehingga konflik yang terjadi terbilang sangat minim. Indonesia selalu mendorong penyelesaian sengketa di wilayah LCS dilakukan secara damai. SBY dapat dikatakan berhasil dalam membuat citra positif Indonesia di kancah internasional. Tahukah Sobat Kritis bahwa SBY berhasil membangun jalan nasional sepanjang 4.400 km sepanjang tahun 2004 sampai 2014. Tol Sadang sampai Cikamuning, 3 jembatan besar, 4 bandara, 2 stasiun baru, 3 terminal, dan 3 pembangkit listrik.
Kelebihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin, beliau tidak hanya memberikan keputusan atau hanya perintah saja, namun beliau memberikan arahan dan amat sangat mengamati bawahannya yang sedang bekerja secara langsung. Seorang pemimpin harus peka terhadap perbedaan antara memberikan harapan dan mengobrol janji. Pemimpin yang bertanggung jawab selalu berhati-hati memberikan janji kepada rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menunjukkan kepemimpinan yang selalu mencari peluang dalam permasalahan. Susilo Bambang Yudhoyono ialah sosok pemimpin yang demokratis karena selalu mendengar pendapat bawahan-bawahannya untuk mengambil keputusan, namun keputusan tetap berada di tangan. Ia selalu menganalisis terlebih dahulu pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Tetapi di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang mampu untuk bisa memberikan hasil nyata bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang menganggap bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya melakukan ego trip saja. Sobat kritis, seorang presiden tidak sepenuhnya merupakan seseorang yang sempurna. Maka dari itu, tidak terlepas dari kelebihannya, kepemimpinan yang tegas juga mempunyai kekurangan. Jika seorang pemimpin terlalu tegas, maka akan bisa berdampak kepada putusan yang diambil, karena pasti ada saja yang dikorbankan dari hasil putusannya. Hal yang perlu disempurnakan dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersirat dalam harapan dari kelompok kami setelah mengkaji tentang gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kami berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menanamkan jargon yang ia miliki, yakni Thousand Friends, Zero Enemy, dengan menanamkan sebuah niat seperti jargon yang dimiliki oleh SBY tersebut, pastinya akan ada titik cerah untuk masa depan kepemimpinannya, serta terhadap presiden selanjutnya harus selalu melihat serta menindaklanjuti terkait masalah krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Harus disadari agar bisa perlahan keluar dari zona tersebut dengan membuat berbagai perubahan dalam bangsa ini. Nah, Sobat Kritis, itu tadi merupakan pemaparan tentang biografi dan kepemimpinan Presiden SBY. Semoga warisan kepemimpinannya terus menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat Kritis.